Selamat pagi, selamat sore, siang, dan malam juga. Tergantung Anda melihat tayang ini jam berapa. Salam Nusantara buat semuanya. Persatuan Indonesia dan Nusantara agar semakin kuat. Jangan kita terpecah oleh persaingan dan kompetisi politik para elit yang sebetulnya mereka juga bersaing secara sehat-sehat saja. Dan kalau selesai pertarungan dan persaingannya, mereka akan bersatu kembali. Kita yang di bawah jangan terus-terusan saling mencaci, saling membenci gitu kan. Karena itu akan menguntungkan pihak asing dan asing gitu kan. Bangsa Indonesia harus tetap bersatu, kerjasama. Ada kesal-kesal sedikit itu wajar lah ya gitu kan. Saya pun pernah mengalami selama kita sama-sama jujur, mengakui dan berjiwa besar dan legowo gitu kan. Seperti yang sudah dicontohkan oleh banyak orang-orang besar gitu kan. Kali ini kita akan membahas tentang hasil pemilu yang curang. Apakah pemilu ini perhitungan suaranya dilakukan dengan jujur atau curang? Saya langsung strike saja ya. Saya bilang curang. Saya tidak membela siapa-siapa, saya tidak menghujat pihak dari ketiga paslon itu, dan kalau ada yang saya kecam berarti saya kecam tiga-tiganya gitu kan. Walaupun saya juga punya pilihan, saya memilih salah satunya, tapi tiga-tiganya saya tegaskan curang. Jadi kalau ada satu pihak yang merasa curang, 03 curang, 02 curang, 01 curang gitu, ya sebetulnya dia juga curang pihak dia, cuman kecurangan di pihak dia tidak ditampilkan gitu kan, walaupun ada faktanya depan mata gitu kan. Dan tentu saja karena sampai detik ini yang leading angkanya itu adalah 02, maka yang banyak dibilang curang adalah 02 tentu saja. Tapi memang ada bukti kecurangan itu ya. Jadi begini, sejak selesai pencoblosan 2-3 hari yang lalu ya, tanggal 14 Februari itu, proses penghitungan kan dimulai kalau tidak salah jam 12 atau jam 15 ya, lupa saya karena saya bukan anggota PPPS ya, bukan anggota KPPS. Kayaknya kawan-kawan KPPS kita doakan sehat selalu ya, karena saya dengar juga sudah ada 10 atau 11 itu yang katanya meninggal itu dari beberapa lokasi gitu ya. Ya memang usia itu rahasia ilahi ya, usia, tapi kan penyebabnya kita juga bisa mencegah sebetulnya ya. Jadi mungkin di beberapa lokasi petugas KPPS itu fasilitasnya kurang, sementara kerjanya itu 2 hari nggak tidur loh. Itu petugas KPPS itu bisa dibilang 2 hari nggak tidur dan kerja berat, baik fisik maupun pikiran gitu kan. Dan harus teliti terus, jangan sampai ada kesalahan, karena itu kan yang dihitung adalah amanah ya. Nah itu makanya saya juga ditawarin jadi anggota KPPS, sebetulnya saya nolak. Saya menolak gitu, karena saya udah tahu gitu, ini capek sekali kerjaan ini. Kebetulan tahun 99 waktu itu kita pernah jadi relawan penghitungan suara ya. Saat itu kan tahun 99, pemilu 99, pemilu pertama kali setelah Orde Baru runtuh. Nah kalau saya nggak salah ingat waktu itu namanya Komisi Independen Pemantau Pemilu gitu. Jadi kita dengan spirit, wah ini kita mulai babak baru setelah Orde Baru runtuh. Jadi kita rela tidak dibayar, kita rela nggak digaji, nggak dikasih fasilitas apapun selain dokumen-dokumen dan form yang untuk pemantauan itu ya. Ya cuma dapat kokart aja kita. Cuma dapat kokart. Walaupun sama warga kita dikasih minum, kasih teh gitu kan, itu warga soalnya gitu kan. Tapi lelahnya luar biasa, dan kita takut untuk untuk meleng sedikit itu takut, untuk ngelamun sedikit itu takut kita ya. Jadi benar-benar dikuras selama 2 hari 2 malam itu, nggak tidur. Makanya sampai sekarang berapa kali ditawarin jadi anggota KPPS saya no. No, walaupun bayarannya bagus ya. Terus terang era ini sekarang bayaran anggota KPPS bagus sekali, sampai banyak dibuat parodi sama anak-anak muda sekarang. Seperti itu. Nah kembali ke soal kecurangan, kita bisa lihat di situs Sirekap, yang itu situs yang dibuat
untuk merekap data-data oleh KPU. Jadi Sirekap ini sebenarnya yang bikin orang KPU ya kan. Jadi bukan harga KPU, maaf, tapi dari institusi KPU. Bisa dibilang ini situs resmi. Nah, terjadi penggelembungan. Jadi misalnya suara 02 masuk 20 gitu kan. Begitu masuk ke Sirekap kok jadi 200 gitu kan. Masuk suara 02 40 dimasukkan ke Sirekap, loh kok jadi 800 kan, nggak betul itu, logika aja itu curang gitu kan. Nah, sistem Sirekap sendiri itu dia berdasarkan AI ya, dan AI itu sangat akurat, tidak mungkin AI itu melakukan kecurangan seperti itu. Jadi dugaan saya dan kami, Sirekap itu yang melakukan penggelembungan di Sirekap itu adalah bukan sistem, tapi operatornya, ada oknum yang menggerakkan di situ. Itu dugaan kami di situ ya, karena ngeri bener itu. Nah, bagaimana untuk memastikan data itu ya, kita jangan berpacu pada Sirekap gitu kan, karena nanti KPU sendiri juga akan merekap dari hard copy-nya, dari C1-nya gitu. Itu akan difoto, di-scan otomatis ya, difoto, di-scan di KPU. Yang itu hasil dari hard copy-nya, itu kan hasil laporan dari tiap-tiap TPS se-Indonesia yang sudah ditandatangani oleh para saksi dan ketua TPS-nya masing-masing ya. Mau ngomong TPS salah, mau ngomong TPU tadi. Ya, TPS tempat pemilihan ini ya umumnya. Lalu dari situ nanti akan ketemu. Jadi yang Sirekap itu kita abaikan aja. Ya sebetulnya ada juga kok kecurangan-kecurangan dari pihak 01 misalnya ya. Dari pihak 01 kan juga ada tuh. Para 01 suaranya Anies Baswedan tuh langsung 3,5 juta gitu. Gila bener gitu kan, di dalam satu TPS atau dalam satu wilayah tuh langsung 3,5 juta suaranya dia kan. 3,5 juta tuh jumlah pemilih lebih besar daripada jumlah seluruh pemilih di DIY itu. 3,5 juta itu juga kecurangan gitu kan. Tuksud untuk kurang kepak orang sah arek tuksud. Bismillahirrahmanirrahim. Tengaki. Nyar kau Dr. Romela pemimpin Sebakus. Wah, lober. Cek kepiak kira. Nomor tat, nomor pakai meratan kakinya agak. Di 03 juga ada kecurangan, bahkan sejak awal kecurangannya itu dilakukan dengan tekanan ya, bahkan melibatkan BIN. Jadi kepala-kepala daerah di Jawa Tengah terutama ya, Jawa Tengah yang terutama dari kader PDIP itu sudah buat kontrak dengan Kabinda masing-masing, kepala BIN daerah masing-masing untuk memenangkan 03 bagaimanapun caranya. Gila kan itu, aparat negara juga sudah dipakai kan untuk kepentingan itu ya. Kita bisa tebak lah kepala BIN siapa, Budi Gunawan itu orangnya Megawati Soekarno Putri itu kan ya, yang tahu-tahu politik sedikit sudah bisa paham arahnya gitu kan. 02 main curangnya ya seperti saya sebut di awal itu tadi. 01 pun ada kecurangannya, buktinya itu tadi video yang langsung menggelembungannya langsung 3,5 juta itu. Bahkan segila-gilanya Sirekap yang dimainkan oleh yang pro sama 02 nggak segila itu gitu kan. Nah, belum lagi video-video di mana suara-suara 01 itu dicoblos-coblos itu kan. Dan ada juga yang di Madura itu orang-orang desa-desa yang polos-polos, ibu-ibu itu. Jadi mereka masuk ke ruang privasinya para pencoblos, gitu, digiring, ditekan, di pressure untuk mencoblos 01, semua ibu-ibu itu. Ada yang langsung ditumpuk itu, langsung pakai celurit serap gitu kan. Langsung berapa puluh itu 01 semua gitu kan. Jadi semua curang. Saya bilang semua curang gitu kan. Semua kecurangan itu ada gitu kan. Baik yang kecurangan manual maupun yang digital, ada semua kecurangan itu. Nah, tapi kita kembali ke hasilnya itu tadi aja yang sesuai. Jadi kalau saran saya, kita jangan percaya dengan Sirekap ya. Caranya gini, dari data KPU yang sedang berjalan terus mengumpulkan data dengan metode itu tadi, dengan berdasarkan
C1 hard copy-nya C1 yang sudah ditandatangani oleh para saksi, baik saksi dari semua partai dan saksi di TPS masing-masing dan pengurusnya, panitianya. Itu kita bisa juga sambil memantau, saya sarankan memantau lewat www.kawalpemilu.org gitu ya. Nah, itu juga mereka metodenya cukup baik walaupun pelan ya, karena hati-hati gitu kan, hati-hati dan teliti, jadi agak pelan. Nah, dari situ nanti bisa diperbandingkan secara komprehensif antara yang KPU dengan yang dari kawalpemilu.org, yang Sirekap abaikan. Nah, di situ kita akan menemukan angka sebenarnya dari para peserta pemilu ini, dan siapapun pemenangnya, semoga kita semua bisa menerima dengan damai, dengan bijaksana. Dan saran saya sih, kita tetap kawal pemerintahannya, siapapun yang menjadi presiden ya. Misalnya yang menjadi presiden ya sampai detik ini naga-naganya 02 tetap buatnya. Justru para pemilih 02 itulah yang harus mengawal janji-janji para pemimpin dari 02, Prabowo Subianto dan Gibran gitu kan. Karena mereka kan berjanji, Anda kan memilih mereka karena janji kampanye mereka. Begitu juga misalnya yang menang 01 gitu kan, yang jadi presiden berarti siapa? Anies sama Caimin. Justru Anda yang harus, Anda para pemilih 01 yang harus, atau 03 gitu, Anda yang harus menuntut janji mereka, mengawal janji mereka. Kalau udah berapa bulan dilantik kok janjinya belum dilaksanakan ini kan. Nah, itu Anda yang harus mengawal dalam arti mengkritik mereka, menuntut gitu, bukannya membenarkan semua apapun yang mereka lakukan gitu loh. Jadi ketika orang udah dilantik jadi presiden, dia adalah milik kita semua gitu kan, bukan milik salah satu kelompok lagi, milik kita semua bangsa Indonesia. Demikian, wassalam, salam Nusantara.